Pemirsa, rangkaian Hari Suci Galungan dan Kuningan merupakan satu kesatuan ritual yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi Hindu di Bali. Setelah perayaan Galungan, 10 hari berikutnya umat Hindu kembali melaksanakan Hari Suci Kuningan yang jatuh pada Sanicara Kliwon Wuku Kuningan. Masa ini dipahami sebagai perjalanan spiritual yang menegaskan kemenangan Dharma pada Galungan dan melanjutkannya sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah para dewa kembali ke Kahyangan pada Hari Kuningan. Gusti Widana menjelaskan bahwa terdapat sejumlah eteh-eteh atau uperengga khas yang menjadi penanda berlangsungnya Hari Suci Kuningan. Uperengga tersebut tidak sekedar perlengkapan upakara tetapi mengandung simbol-simbol filosofis yang menguatkan makna spiritual Kuningan. Yang pertama adalah tamiang yang secara makna adalah tameng atau pelindung. Ketika Dharma menang pada hari Galungan, kemenangan itu tidak berhenti pada ritual semata, melainkan menjadi tameng dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tamiang mengingatkan umat agar selalu berada dalam jalur Dharma sebagai pelindung utama. Selanjutnya hadir ter atau kolom, yang digambarkan sebagai simbol senjata khususnya panah. Panah ini dimaknai sebagai manah atau pikiran. Melalui simbol ini umat diingatkan bahwa pikiran adalah kompas utama kehidupan. Dengan pikiran yang bersih, tajam dan terarah, seseorang mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik dalam menjalani keseharian. Ketika Hari Suci Kuningan, di mana Ida Hyang Widi berserta manifestasi Ida Bathara turun ya ke Buah Loka untuk menyaksikan, menerima persembahan, dan kemudian beliau di saat Tajag Surya tengah hari digambarkan akan kembali ke Kahyangan Swaloka. Artinya secara panteistik, jadi Tuhan itu sudah tanda petik pergi kembali. Sehingga yang bertanggung jawab atas kehidupan di dunia ini adalah manusia itu, umat Hindu itu sendiri. Hingga di Hari Suci Kuningan ditandai dengan simbol-simbol perbekalan. Nah, tadi sudah disebutkan tamiang pelindung, Dharma dalam hal ini, ter panah menajamkan pikiran, untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan endongan ini adalah bentuknya seperti dompet, kompek, di dalamnya itulah berisi eteh-eteh yang menyimbolkan sandang, pangan, papan. Ya, misalnya pangannya itu ada lauk pauk di situ, ya gerang, kacang dan sebagainya. Kemudian simbol sandangnya itu digambarkan lewat daun intaran. Itu penampilan pakaian itu. Sedangkan papannya ditandai dengan adanya daun beringin. Bingin itu mengayomi. Nah, dipandang sebagai simbol papan. Nah, ada juga ada daun cemara. Cemara itu kan seperti kita ketahui tumbuh kembangnya kan ke atas, meninggi ke atas. Itu gambaran dari ritual, diharapkan umat Hindu bisa meningkat ke spiritual, tidak hanya bermain di tataran ritualistik simbolik. Uperengga berikutnya adalah daun timbul yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. Simbol ini mengisyaratkan bahwa bekal pasca Galungan Kuningan bukan hanya spiritualitas, tetapi juga kemampuan untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan hidup. Dengan kemampuan tersebut, umat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Adapun sampian gantung menjadi simbol penolak bala. Selepas Ida Bathara kembali ke Kahyangan setelah Kuningan, umat kembali berhadapan langsung dengan tantangan, godaan, cobaan, dan ujian baik yang kasat mata maupun tidak terlihat. Sampian gantung menjadi pengingat agar umat selalu waspada dan menjaga kesucian diri serta pikiran dalam menghadapi dinamika kehidupan. Berbagai uperengga ini kemudian dirangkai dalam banten seperti tebok dan selangi, yang menampilkan tumpang kuning sebagai simbol kemakmuran. Warna kuning dipahami sebagai gambaran kemuliaan, kesejahteraan, dan kemantapan batin. Dengan demikian, rangkaian Galungan Kuningan bukan hanya ritual seremonial, tetapi perjalanan spiritual umat Hindu berbekal Dharma yang menang pada Galungan dan diperkuat melalui perlambang Kuningan. Umat diharapkan mampu meraih pala buah kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, selaras dengan tujuan hidup berdasarkan ajaran Hindu. Hendra Balik TV.